Dalam kegiatan bertani bawang merah, seringkali kita dihadapkan masalah dengan banyaknya rumput yang tumbuh di lahan kita. Nah, kali ini petani rumahan akan membahas bagaimana cara mengatasi rumput agar tidak tumbuh di lahan pertanian bawang merah kita. Simaklah video ini sampai selesai agar pengetahuan kita tentang bertani bawang merah akan bertambah. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan kepada semua pemirsa untuk melakukan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari petani rumahan. Mari kita dukung channel ini, kita kembangkan channel ini. Ada dua cara untuk mengatasi pertumbuhan rumput di lahan bawang merah kita. Dua cara ini yang mana sering Mimin gunakan dalam mengatasi pertumbuhan rumput di lahan bawang merah Mimin. Yang pertama itu menggunakan herbisida. Sedangkan yang kedua itu menggunakan tenaga, yaitu menggunakan jari kita atau mengerjakan orang untuk mencabut rumput yang ada di tanaman bawang merah. Nah, untuk herbisida atau obat yang dapat digunakan pada lahan bawang merah itu yang sering Mimin gunakan ada tiga. Yang pertama adalah obat gul. Obat gul ini obat gul 240 EC dari Do Agro Sinces. Dari ya, yang itulah. Ini adalah herbisida pratumbuh, yang mana herbisida kontak pratumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan pada tanaman bawang merah. Herbisida ini penggunaannya cukup mudah, yaitu dengan menyemprotkannya sebelum lahan ditanami bawang merah. Lalu untuk dosisnya itu biasa Mimin menggunakan 3 tutup botolnya setiap 1 tangki. Pesan dari Mimin saat melakukan penyemprotan ini adalah lakukan di saat tidak ada angin yang berhembus. Karena obat ini cukup keras, karena obat ini mudah sekali menyaut itu bahasa Indonesianya apa ya? Mudah sekali hinggap menempel terhembus tertiup angin ke tanaman di sekitar lahan kita. Misalkan tanaman sekitarnya padi ataupun jagung itu mudah sekali terkena efeknya dari obat ini dengan tanda-tanda yang menguning. Apabila itu terjadi pada kalian, nggak usah khawatir, nggak usah panik, cukup lakukan ganti rugi. Biasanya kalau Mimin itu dikasih pupuk urea, misalkan padi atau jagung, kasih pupuk urea terus disiram atau dialiri dengan air, maka tanaman padi atau jagung tadi akan pulih dengan sendirinya. Selain itu, saat melakukan penyemprotan dengan herbisida ini, lakukan dengan hati-hati, dengan pelan, dengan telaten. Maksudnya, saat kalian menyemprot itu pelan-pelan saja. Usahakan agar rata, agar merata. Karena apa saya nekankan itu, apabila kalian tidak melakukannya dengan rata, dengan dosis yang telah ditentukan, dalam waktu 2 minggu, tanaman apa pertumbuhan rumput itu akan tumbuh, akan muncul sedikit gitu, terus lama-lama akan tumbuh tinggi. Maka dari itu lakukan penyemprotan pupuk obat gul ini dengan rata, lakukan dengan telaten ya, jangan sampai tidak merata sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Seperti itu teman-teman. Untuk herbisida atau obat rumput yang kedua yang dapat digunakan pada tanaman bawang merah
ada rumpas dari keluaran Bayer. Rumpas ini merupakan herbisida sistematik dan kontak purna tumbuh berbentuk pekatan ya. Karena sifatnya yang sistematik dan kontak purna tumbuh, jadi rumpas ini harus terkena pada rumput yang ingin kita kendalikan. Rumpas ini dapat mengendalikan rumput berdaun sempit. Jadi apabila tanaman kalian terdapat pertumbuhan rumput yang daunnya sempit atau memanjang, kalian bisa semprot dengan obat rumpas ini. Obat rumpas ini tidak ada efek pada tanaman bawang merah. Ada sedikit efek pada tanaman bawang merah itu saat ada gejala moler. Jadi selain ini dapat mengendalikan rumput pada tanaman bawang merah, rumpas ini efektif untuk menghentikan pertumbuhan tanaman bawang yang menyebabkan bawangnya moler. Ibaratkan tanaman bawang merah itu pertumbuhannya kan sangat cepat. Nah, kalian itu apabila menggunakan rumpas ini, maka pertumbuhannya itu akan sedikit terhenti, akan mengurangi laju pertumbuhan yang sangat cepat itu tadi. Jadi akan lebih membantu para petani apabila tanaman bawang merahnya ada gejala penyakit moler. Terus untuk dosis penggunaannya, ini saya biasa menggunakan satu tutup saat mengobati atau saat menyemprot. Satu tutup itu satu tangki. Satu tutup untuk satu tangki ya. Rumpas ini bisa kalian gunakan 1 minggu 2 kali, ini nggak apa-apa. Tapi kalau jangan terlalu sering juga nggak apa-apa, karena ya itu tadi panduan kita apabila terlalu banyak maka itu tidak baik juga, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Ini penjelasan tentang rumpas tadi. Apabila kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya, santai saja. Untuk yang selanjutnya atau yang ketiga itu ada obat rumput herbisida yang bernama Prol. Prol ini warnanya kuning. Obat ini cukup efektif dilakukan penyemprotan pada tanaman bawang merah dan untuk mengendalikan rumput yang berdaun lebar. Jadi rumput-rumput yang berdaun lebar ini dapat kita kendalikan dengan Prol ini ya. Kalian nggak usah khawatir karena ada 3 jenis obat ini yang sering Mimin gunakan agar tanaman bawang merah itu terhindar dari serbuan gulma atau rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman bawang merah kita. Untuk Prol ini bisa dicampurkan dengan pupuk, bisa juga disemprot. Tapi Mimin biasanya melakukan dengan penyemprotan, yang mana Prol ini tidak ada efeknya pada tanaman bawang merah, tapi nanti efeknya pada tangan kalian, pada tangki semprot kalian saat melakukan penyemprotan ini. Obat Prol ini efektif pada tanaman yang berdaun lebar. Jadi apabila pada tanaman lahan bawang merah kalian ada rumput berdaun lebar, ini bisa dikendalikan dengan obat Prol ini. Obat Prol ini akan menghentikan pertumbuhan pertumbuhan rumput berdaun lebar. Jadi kalian tidak usah khawatir tentang rumput yang banyak tumbuh di lahan bawang merah kalian, karena ada obat rumput yang khusus digunakan, yang khusus tidak berefek pada tanaman bawang merah. Selain ketiga ini, di pasaran banyak sekali obat yang khusus untuk tanaman bawang merah, cuman Mimin sering menggunakannya ini. Selain disemprot, obat-obat ini tadi bisa dicampurkan dengan pupuk. Caranya itu bisa diaduk dulu pada pupuk set A, terus setelah itu baru
campur dengan pupuk yang lain. Jadi dicampur pada pupuk ZA dulu, baru dicampur dengan pupuk yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, tunggulah video Mimin yang selanjutnya. Jadi, subscribe Petani Rumahan ini dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Petani Rumahan. Sekian dari Mimin, apabila bermanfaat tolong share video ini ke teman-teman petani bawang merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.